Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan dan mencatat transaksi yang dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan perusahaan. Nah, maksud transaksi ini adalah kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, maka barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai tersebut kemudian dicatat oleh perusahaan. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Dalam over the counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Nah, penerimaan kas dari over the counter sales ini dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu A. Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan. B. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu debit atau kartu kredit. C. Bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. D. Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. E. Bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. F. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam penjurnalan penjualan. G. Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, yang kedua adalah prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Nah, COD sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli, serta jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan beberapa prosedur seperti A. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. B. Penjual mengirimkan barang melalui kantor pos. Pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. C. Kantor pos pengirim mengirimkan barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. D. Kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. E. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales.
F. Kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilakukan. G. Kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over-the-counter sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos. Dalam over-the-counter sales ini, pembeli datang ke perusahaan untuk melakukan pemilihan barang yang akan dibeli. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli hanya perlu memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga memudahkan penjual untuk melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Selain itu, kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kartu kredit bank. Yang kedua, kartu kredit perusahaan. Dan yang ketiga, kartu kredit berpergian dan hiburan. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta pembuat laporan penjualan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen yaitu 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, otorisasi penjabat yang berwenang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, dan yang terakhir, unsur pengendalian internal. Jadi, dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas meliputi yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, ada pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit.
Kemudian selanjutnya adalah Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Jadi dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum yang diminta tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat sebanyak 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Kemudian yang dua lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Selanjutnya ada rekap beban pokok penjualan. Ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan. Jadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai meliputi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan yang terakhir ada kartu gudang. Kemudian, saya akan menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem dari penerimaan kas dari penjualan tunai meliputi prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya, di sini ada unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah organisasi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi dan transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan. Fungsi kas, fungsi pengiriman, dan juga fungsi akuntansi. Yang selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap tanda lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Kemudian, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada waktu penjualan tunai. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda faktur penjualan tunai. Dan yang terakhir, ada praktik yang sehat, yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya itu dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Perhitungan saldo kas yang ada ditangani fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Yang selanjutnya mengenai bagian alih dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Over the counter sale adalah pembeli datang langsung pada perusahaan. Dalam sebagian ini, bagian order penjualan nanti akan menerima penjualan atau order dari pembeli, kemudian membuat faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap yang nanti
nanti rangkap pertama akan diberikan kepada bagian kas untuk yang nanti menerima uang dan meregistrasi pembelian tadi. Kemudian lembar kedua diserahkan kepada bagian gudang yang nanti akan menyerahkan juga ke bagian pengiriman yang nantinya akan diberikan kepada pembeli. Yang berikutnya adalah sistem penerimaan kas dari cost on delivery sale. Kalau sistem COD atau cash on delivery sale, bagian order penjualan nanti akan membuat faktur penjualan COD sebanyak 4 rangkap. Rangkap 1, 2 akan diberikan kepada bagian pengirim. Rangkap 3 akan diberikan kepada bagian gudang. Yang berikutnya bagian alir dokumen sistem penjualan tunai, penjualan melalui kartu kredit. Dalam sistem ini order penjualan itu akan nanti menerima bagian order penjualan dan kemudian membuat 3 rangkap faktur pembelian tunai. Yang rangkap pertama diberikan kepada bagian kas, kemudian meregistrasi order tadi, kemudian lembar kedua diberikan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang yang akan dikirim. Kemudian lembar ketiga diserahkan bagian pengiriman disertakan dengan faktur penjualan tersebut digabung dengan surat register yang sudah dibuat oleh bagian kas. Yang selanjutnya sistem penerimaan kas dari piutang. Pada perusahaan manufaktur biasanya pembayarannya akan melalui cek. Apabila melalui cek, semua jumlah kas yang diterima akan dibayarkan langsung kepada bank. Saat pemilihan seperti itu akan terjadi namanya cancel check. Cancel check adalah cek yang diterima kembali oleh pembuat cek melalui kegiatan perbankan yang setelah digunakan oleh pembayaran pembelian tadi. Ada sedikit perbedaan antara di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Apabila di Amerika Serikat, cek yang telah dibuat itu akan kembali kepada pembuat cek. Sedangkan di Indonesia, cek tersebut akan tidak kembali ke pembuat cek, namun berada di bank. Sehingga pada sistem di Indonesia, pembuat cek harus menerima kwitansi tambahan dari penjual. Itu saja. Terima kasih.